Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang berjudul Evaluasi Kebijakan Publik yang beranggotakan Dinawati Muspirah, Juratun Najiah Asmi, Rahmaji Hasanitri, dan saya sendiri, Wendy Prasetya. Jadi kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Baik, langsung saja saya serahkan kepada pemateri yang pertama, yaitu Dinawati Muspirah. Kepada Dinawati Muspirah saya persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinawati Muspirah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari evaluasi kebijakan publik, tujuan dan fungsi evaluasi kebijakan publik. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kebijakan publik adalah serangkaian aturan ataupun serangkaian peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai lembaga yang berwenang, di mana peraturan tersebut atau kebijakan tersebut berisikan tentang suatu perintah ataupun larangan yang harus dipatuhi oleh masyarakat. Kebijakan itu sendiri dikeluarkan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang ada di dalam lingkungan masyarakat ataupun berorientasi pada kepentingan masyarakat. Di sini sebuah kebijakan akan berjalan dengan semestinya, akan berjalan dengan benar apabila tetap diawasi. Proses pengawasan ini disebut evaluasi. Evaluasi kebijakan publik. Evaluasi ini adalah suatu kegiatan untuk menentukan tingkat kinerja dari kebijakan itu sendiri. Kemudian, evaluasi kebijakan publik berfungsi untuk mengukur atau menilai apakah suatu kebijakan yang dikeluarkan dapat berlangsung atau dapat berjalan tepat sasaran ataupun tidak tepat sasaran. Apabila suatu kebijakan publik dijalankan dan tidak tepat sasaran, tugas selanjutnya dari evaluasi adalah mencari kekurangan tersebut dan mencari cara ataupun upaya agar kekurangan tersebut dapat ditutupi. Kemudian ada fungsi kebijakan publik. Fungsi yang pertama itu, melalui proses evaluasi ini dapat diketahui masalah apa, kondisi seperti apa, dan siapa saja yang mendukung keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan. Kemudian yang kedua, melalui evaluasi dapat diketahui tindakan apa yang harus dilakukan yang sesuai dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan di dalam kebijakan. Kemudian yang ketiga, melalui evaluasi dapat diketahui apakah output dari kebijakan tersebut benar-benar sampai tepat sasaran kepada masyarakat atau malah terjadi penyimpangan di dalam proses kebijakan tersebut. Kemudian yang keempat ada dengan evaluasi dapat diketahui akibat sosial ekonomi dari kebijakan tersebut. Kemudian ada tujuan dari evaluasi kebijakan publik. Tujuan yang pertama untuk menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan. Yang kedua untuk mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan. Kemudian yang ketiga ada untuk mengukur output suatu kebijakan. Kemudian yang keempat untuk mengukur dampak suatu kebijakan. Yang kelima untuk mengetahui apabila terjadi penyimpangan di dalam kebijakan tersebut. Kemudian yang keenam sebagai input untuk kebijakan yang akan dikeluarkan di masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmaji Hasanitri. Saya akan menjelaskan lanjutan dari Dinawati Muspirah. Saya menjelaskan tentang pendekatan dalam evaluasi. Terdapat beberapa pendekatan dalam evaluasi kebijakan ini. Yang pertama, evaluasi semu, yaitu pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai hasil kebijakan
tanpa berusaha menanyakan tentang manfaat atau nilai-nilai dari hasil tersebut terhadap individu, kelompok, atau masyarakat secara keseluruhannya. Dan yang kedua, evaluasi formal, yaitu pendekatan yang menggunakan metode deskriptif juga untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai hasil-hasil kebijakan, tetapi mengevaluasi hasil tersebut atas dasar tujuan program kebijakan tersebut yang telah diumumkan secara formal dan pembuat kebijakan oleh pembuat kebijakan. Dalam evaluasi formal terdapat beberapa proses, yaitu pertama, evaluasi perkembangan. Evaluasi perkembangan ini merupakan yang berupaya untuk menunjukkan kegiatan atau aktivitas evaluasi kebijakan secara tegas atau secara eksplisit yang diciptakan untuk melayani kebutuhan sehari-hari. Dan yang kedua yaitu evaluasi eksperimental, yaitu evaluasi kebijakan yang lahir dari hasil kontrol langsung terhadap masukan dan proses suatu kebijakan tersebut. Dan yang ketiga yaitu evaluasi proses retrospektif, merupakan evaluasi kebijakan setelah kebijakan tersebut diterapkan dalam jangka waktu tertentu. Dan yang keempat yaitu evaluasi hasil retrospektif, merupakan hasil dari pemantauan suatu kebijakan tersebut. Dan yang selanjutnya, pendekatan evaluasi secara teoritis, yaitu menurut Dan, evaluasi ini merupakan pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi-informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dengan valid dan mengenai hasil-hasil kebijakan secara tegas dan dinilai oleh berbagai macam pelaku kebijakan atau berbagai macam lembaga-lembaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zuratina Yazmi. Saya ingin melanjutkan pembahasan mengenai tahapan pelaksanaan evaluasi. Evaluasi dalam pelaksanaan memiliki tahapan atau langkah yang dapat dilakukan agar dapat berjalan secara sistematis. Edward Osmo mengemukakan 6 langkah dalam evaluasi kebijakan. Yang pertama, ada mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi. Kedua, analisis terhadap masalah. Ketiga, deskripsi dan standarisasi kegiatan. Yang keempat, pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi. Yang kelima, menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab lain. Keenam, beberapa indikator yang menentukan keadaan suatu dampak. Langkah-langkah tersebut dibuat agar suatu evaluasi dapat efektif dengan berjalan secara sistematis. Pada pelaksanaannya sendiri, evaluasi tidak terlepas dari kemungkinan timbulnya masalah atau kendala. Hal ini disebabkan karena evaluasi juga merupakan proses yang kompleks, sehingga kendala atau masalah tersebut dapat menghambat pelaksanaan evaluasi tersebut. Anderson dalam Minano mengidentifikasikan 6 masalah yang akan dihadapi dalam proses evaluasi kebijakan. Pertama, ada ketidakpastian atas tujuan kebijakan. Bila tujuan dari suatu kebijakan tidak jelas atau tersebar, maka kesulitan yang timbul adalah menentukan sejauh mana tujuan tersebut telah dicapai. Ketidakjelasan biasanya berangkat dari proses penetapan kebijakan. Kausalitas, terdapat kesulitan dalam melakukan penentuan kausalitas antara tindakan yang dilakukan terutama dalam masalah yang kompleks, tetapi tidak disebabkan suatu tindakan atau kebijakan. Yang ketiga, ada dampak kebijakan yang menyebar. Tindakan kebijakan mungkin mempengaruhi kelompok lain selain kelompok yang menjadi sasaran kebijakan. Hal ini juga sebagai akibat dari eksternalitas atau dampak yang melimpah
itu suatu dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan pada keadaan antar kelompok selain mereka yang menjadi sasaran kebijakan. Yang keempat, ada kesulitan dalam memperoleh data, kekurangan data, statistik, dan informasi-informasi lain yang relevan akan menghadapi para evaluator untuk melakukan evaluasi kebijakan. Yang kelima, ada resistensi pejabat. Para pejabat pelaksana program mempunyai kecenderungan untuk tidak mendorong evaluasi. So, ada yang keenam, ada evaluasi mengurangi dampak. Berdasarkan alasan tertentu, suatu evaluasi kebijakan yang telah dirampungkan mungkin diabaikan atau dikritik sebagai evaluasi, dan tidak meyakinkan. Hal ini yang mendorong mengapa suatu evaluasi kebijakan yang telah dilakukan tidak mendapat perhatian yang semestinya. Sekian pembahasan dari saya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kriteria kebijakan publik. Kriteria kebijakan publik dapat menjadi suatu tolak ukur dalam menentukan berhasil atau tidaknya suatu kebijakan publik. Jadi di sini ada William N. Dunn mengemukakan beberapa kriteria rekomendasi kebijakan, yaitu yang pertama ada efektivitas, yaitu artinya berkenaan dengan apakah suatu alternatif tersebut mencapai hasil yang diharapkan atau tidak, apakah mencapai tujuan dari yang sudah direncanakan atau tidak. Jadi apakah itu efektif atau tidaknya suatu tindakan tersebut. Yang kedua ada efisiensi. Efisiensi yaitu berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Nah, dengan kata lain, efisiensi yaitu kegunaan maksimal dalam suatu proses tindakan, apakah sesuai dengan diharapkan atau tidak. Yang ketiga ada kecukupan, berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan menumbuhkan adanya masalah atau tidaknya. Yang keempat, perataan, yaitu erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjukkan pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Nah, yang kelima itu ada responsivitas. Nah, tentu kita tahu respon itu yang berarti ada suatu balasan dari apa yang diharapkan atau suatu komunikasi dari satu individu kepada individu lain, apakah ada timbal balik atau tidaknya suatu tindakan tersebut. Yang keenam ada ketepatan, yang artinya kriterian ketepatan secara dekat berhubungan dengan rasionalitas substantif, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu, tapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Baiklah, mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.